Selamat pagi teman-teman kelas 10. Kita jumpa lagi pada hari ini dan kita akan membahas bab 3 dari buku materi. Halaman 28. Silahkan kalian siapkan dan kita akan sama-sama belajar. Saya akan membacakan firman Tuhan yang menjadi dasar daripada pelajaran pada hari ini dari Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7. Kepenuhan hidup dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ya. Hari ini kita akan belajar 3 hal yang ada di buku materi ini, yaitu berakar di dalam Kristus, kemudian bertumbuh ke arah Kristus, dan berbuah bagi Kristus. Itu yang akan kita pelajari pada hari ini. Sebelum kita masuk di dalam doa, kita akan menyanyikan lagu tentang buah Roh Kudus, ya. Sekarang mari kita masuk dalam doa. Bapa yang ada di surga, kami bersyukur pada pagi hari ini kalau kami masih diberi kesempatan untuk melanjutkan pelajaran kami mengenai bab 3. Tuhan, siapkan hati kami supaya melalui pelajaran ini kami bertambah-tambah di dalam pengenalan kami kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk waktu ini. Kami serahkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, kita buka halaman 25. Kita akan belajar yang pertama, yaitu tentang berakar di dalam Kristus. Jadi, teman-teman kelas 10, firman Tuhan, ketika kita mendengar firman Tuhan, maka firman Tuhan itu seperti sebuah benih. Ya. Benih itu tertanam di dalam hati kita. Jadi hati kita ini seperti tanahnya, dan firman itu seperti benih. Kalau kita dengar firman Tuhan dan sungguh-sungguh kita menyimak, kita merenungkan, maka benih firman Tuhan itu akan jatuh di hati kita. Dan kalau hati kita itu baik, kalau hati kita itu seperti tanah yang subur, maka benih itu akan bertumbuh, akan berakar, dan akan menghasilkan buah pada waktunya. Ya. Nah, di dalam proses pertumbuhan itu, di dalam pertama proses akar dulu ya.
di dalam proses terjadinya akar, itu seringkali supaya akar daripada suatu benih, di dalam buku ini, di buku materi, di situ dijelaskan mengenai pohon kurma. Benih pohon kurma itu bukan benih pohon kurma. Benih kurma kalau ditanam itu setelah ditutup dengan tanah, di atasnya dikasih batu. Kenapa demikian? Tujuan daripada petani itu adalah supaya ketika benih itu mengeluarkan akar, ya, jadi pertama kali prosesnya adalah benih itu menjadi busuk, kemudian akar keluar. Supaya akar dari pohon kurma itu kuat, maka di atasnya dikasih batu. Supaya akar itu terus bertumbuh ke dalam. Ya, kalau tidak dikasih batu, maka pohon kurma itu cenderung untuk tumbuh ke atas. Dan akarnya nanti kurang kuat. Sehingga ketika ada angin, ada badai, maka pohon kurma itu akan roboh, akan tumbang. Ya. Karena itu petani ingin pohonnya itu kuat, jadi di atasnya dikasih batu. Nah, batu itu menggambarkan tantangan-tantangan dalam kehidupan kita. Mengapa Tuhan seringkali izinkan dalam hidup kita itu ada masalah, ada tekanan-tekanan, ada pergumulan, ada kesusahan. Maksudnya supaya akar itu bertumbuh, kita menjadi seperti pohon yang kuat, menjadi pohon yang tidak mudah tumbang. Ya. Jadi kalau kalian menghadapi problem, menghadapi masalah, tantangan, jangan putus asa, jangan takut, ya. Tetapi jalani semua, berdoa, membaca firman Tuhan, maka kalian akan mendapat kekuatan untuk mengatasi segala persoalan. Dan percayalah bahwa persoalan yang kalian hadapi itu tidak akan membuat kalian lemah. Justru persoalan dan tantangan dalam hidup kita akan membuat kita menjadi kuat. Itu adalah sebuah prinsip yang harus kalian pegang teguh, sehingga kalian tidak akan mudah putus asa. Yang kedua, kita belajar untuk bertumbuh ke arah Kristus. Di dalam pertumbuhan kita, kalau tadi diumpamakan seperti biji korma, ketika akarnya sudah masuk ke tanah yang bagian dalam sampai bisa mencapai tempat di mana air itu ada, maka pohon kurma ini akan bertumbuh ke atas. Ya. Kalau sudah kuat bertumbuh ke bawah, maka pohon kurma ini akan bertumbuh ke atas. Dan kekuatannya itu luar biasa, sampai batu yang ada di atasnya itu bisa terguling. Jadi di dalam pohon kurma itu ada kekuatan yang luar biasa untuk bisa menggulingkan batu itu, dan akhirnya pohon kurma bisa tumbuh ke atas sampai suatu saat tertentu pohon itu bisa berbuah. Ya. Demikian juga dengan hidup kamu dan hidup saya juga. Kalau di dalam hidup kita ada tantangan, maka kita akan berakar ke bawah. Kita akan banyak berdoa. Kita cari Tuhan sungguh-sungguh, maka akar kita setelah bisa mencapai air yang hidup, yaitu kita bisa menerima kekuatan dari firman Tuhan, maka iman kita akan bertumbuh ke arah Kristus. Dan batu, persoalan, tantangan apapun yang kita hadapi itu akan terguling. Ya. Kita akan bisa mengatasi persoalan kalau kita cari Tuhan, kalau kita pegang firman Tuhan, kalau kita banyak berdoa, maka semua tantangan dalam hidup kita pasti akan dapat kita atasi. Kita kan harus bertumbuh, ya. Seperti bayi pada waktu lahir, masih seorang bayi, kemudian tumbuh jadi balita, jadi anak-anak, jadi remaja. Nah, untuk pertumbuhan itu dibutuhkan makanan, ya, dibutuhkan gizi, dibutuhkan nutrisi yang baik. Karena itu kita juga perlu membaca Alkitab sebagai makanan rohani dalam hidup kita. Kita perlu
bertemu dengan orang-orang yang takut akan Tuhan, pembimbing-pembimbing rohani yang memberikan arahan-arahan yang baik dalam hidup kita. Dan dalam diri kita juga harus ada kerja keras dan disiplin. Maksudnya kalau kita sudah punya komitmen nih, mau baca Alkitab setiap hari, saya harus membaca 3 pasal misalnya. Nah, itu kan kerja keras buat kalian ya. Mungkin pertama kali, aduh rasanya panjang banget nih 3 pasal gak selesai-selesai. Tapi kalau kalian mau kerja keras, mau disiplin, kalian jangan bolong-bolong baca Alkitabnya, maka pasti kalian akan bertumbuh ya. Dan juga kalian itu perlu berdoa membangun hubungan dengan Tuhan Yesus, supaya antara kamu dengan Tuhan Yesus itu ada koneksi. Kalau kalian punya koneksi dengan Tuhan Yesus, maka kehidupan dari Allah itu akan mengalir dalam hidup kita. Air hidup yang dari surga, dari tahta Allah, air kehidupan itu akan terus mengalir, menyegarkan jiwa kita. Dan melalui hal itu kita akan mengenal pribadi Allah. Allah itu seperti apa sih? Kalau dikatakan Allah itu panjang sabar, seperti apa sabarnya? Ya, Allah itu panjang sabar, buktinya apa? Kita sering gagal, Tuhan kasih kesempatan lagi. Kita jatuh ke dalam dosa, Tuhan kasih kesempatan lagi. Ya, melalui persekutuan dengan Tuhan kita tahu, oh Allah itu Allah yang sabar, Dia Allah yang penuh kasih, Dia juga Allah yang menghukum. Jadi kalau kita berbuat salah, kadang-kadang kita dibiarin ya, dicuekin sama Tuhan nih. Berdoa rasanya susah banget kalau kita ada dosa. Makanya kalau kalian tuh berdoa rasanya mentok, nggak bisa berdoa, nggak tahu mau ngomong apa sama Tuhan. Nah itu waktunya kalian untuk mengoreksi. Saya ada dosa apa ya? Mungkin saya nggak sadar nih ada dosa. Jadi kalian harus mengoreksi diri, minta ampun sama Tuhan, supaya kalian bisa koneksi lagi sama Tuhan Yesus. Nah, dengan demikian kita mengalami yang namanya bertumbuh ke arah Kristus. Kemudian yang ketiga, kita juga dipanggil untuk berbuah bagi Kristus. Tadi yang pertama berakar dalam Kristus, yang kedua bertumbuh ke arah Kristus, ketiga berbuah bagi Kristus. Berbuah bagi Kristus itu apa sih? Artinya di dalam hidup kita itu sifat-sifat kita yang jelek kita tinggalkan, kita buang dari hidup kita. Misalnya kalau kalian suka marah, kalau kalian itu suka bohong, kalian mungkin suka nyontek, nggak jujur, suka bohong, ya. Kalian mungkin suka menipu, ya itu semua merupakan sifat-sifat yang harus kita tinggalkan. Dan kita berbuah di dalam hidup kita, mengeluarkan kasih, sukacita, damai sejahtera, seperti nyanyian yang tadi kita sudah dengar di awal, ya. Kita dari hidup kita keluar kelemah lembutan, keluar penguasaan diri, ya. Penguasaan diri adalah buah yang penting selain kasih, sukacita, damai sejahtera. Karena penguasaan diri itu seperti sebuah rem di dalam kendaraan. Misalnya kalian naik motor, tapi kalau nggak punya rem bagaimana? Kalau papasan nggak punya rem bisa tabrakan kan? Jadi penguasaan diri itu penting. Buah roh itu semua penting. Kita belajar ketika kita mau berbuah bagi Kristus, maka biarlah karakter kita diubahkan dari karakter yang jelek menjadi karakter seperti buah roh. Dan itu sebuah proses perubahan-perubahan. Ya. Apa sih yang bisa menghalangi akan buah roh itu? Yaitu kesombongan. Ya. Di dalam diri manusia berdosa, karena kita sudah jatuh ke dalam dosa, maka satu hal yang paling kuat di dalam diri orang berdosa adalah kesombongan.
kesombongan ini seringkali menghalangi kita, sehingga kita tidak mau percaya sama Tuhan Yesus, tidak mau taat sama Tuhan Yesus, kita tidak mau berubah, kita menganggap saya sudah cukup baik, saya sudah benar. Nah, kesombongan itulah yang harus kita atasi. Kita akui di hadapan Tuhan, Tuhan, saya ini orangnya sombong Tuhan, tolong saya supaya saya bisa merendahkan diri dan mau diajar, mau berubah, sehingga melalui proses itu maka buah roh akan keluar dari hidup kita. Roh Kudus akan menolong kita sehingga dari hidup kita ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri itu bisa nyata dalam hidup kita. Ya, saya harap pelajaran hari ini akan membawa kalian lebih mengenal Tuhan, lebih tangguh di dalam menghadapi masalah, dan kalian juga akan berubah karakternya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.